nonton turnamen bang ayam kayaknya ya guys. Salah senuk-senuk. Gigi cekut-cekut kata itu. Iya, kita lihat bibir posisi. Iya, ini nih, ini nih. Kalau kata Han for me, cintai sewajarnya saja karena yang hadir belum tentu takdir. Kelas. Boleh. Karena sesuatu yang berakhir belum tentu itu adalah akhir. Tapi bisa jadi itu adalah awal dari sesuatu yang akan hadir. Akhirnya balik lagi. Iya, Makanya akhir itu hanya mengambil dua hal aja. Pelajaran atau penyesalan. Tajam. Ya, gimana kita tidak dipisah? Terlalu banyak belajar sangat ini. Benar sama perkataan kita. Sakit tapi tak bergema. Itulah dimana cowok akan pakai L7. Aku jujur saja tak jujur. Banyak banget. 1, 2, 3 lo keluar. Coba dulu dong. Coba dulu. Tapi Kagura juga sama Pak Pulung. Seperti yang sudah saya bilang. Ya, Kagura dulu pas di Kagura pun langsung diamankan dengan kode yang sudah fix berjalan. Tapi satu hal, cowok R7 aku kangen banget. cowok R7 mau dia tank. Marky Hoshi gak bisa maksimalin juga kalau seandainya mau big fight besar kayak tadi. E-boy benar-benar tidak boleh kalau seandainya nanti dia mau melakukan setup inisiasi. Tapi kalau bisa dilihat dari segi gol tidak terlalu terpaut jauh, dan bahkan kalau bisa kita bilang juga turtle kali ini agak cukup penting untuk tim Onyx Esports untuk memperkecil, untuk Celah ya? Iya, memperkecil celah goal difference supaya mereka bisa melakukan simpan. Karena posisi sekarang yang digunakan cuma ada dia dan Riyad tidak memiliki damage per second. First, memang betul, tapi ingat, satu kali aja dia bisa melakukan sedikit serangan. Oh my god, masih didapatkan daripada T-Boy. Mahal dikeluarkan, walaupun tidak ada 3 lompatan terdepannya. Pindah pada kebetulan seorang pun di dalam sana Albert Flash dari Morgan Flame masih dapatkan R7 is coming. R7 coba untuk menendang siapapun di sana, tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak akan ada bisa di follow up oleh siapapun. ya belum ada target juga lah sih. Apalagi kita melihat dari Boots yang lewat begitu aja tapi ternyata malah mendapatkan turret. Karena Samsnya pun tadi sepertinya kalah level ya Prof ya. Di saat ingin melakukan adu retribution, di mana untuk Albertnya udah 1 level di atas dia. Iya, makanya ditambah dengan bagaimana kali ini dari sisi itemization-nya. Aku melihat dari Albert menuju kepada Athena terlebih dahulu agar tidak bisa di knockdown oleh seorang Grian. Dalam saat ini Grian dengan 4 poin kill-nya masih cukup optimal, tapi aku cukup setuju dengan pemilihan dari item yang lebih dioptimalkan kepada pemegang gol tertinggi Grian. Di mana course cewek yang bilang sudah diamankan saat ini. Wow. Kalau kita boleh tarik ulur kembali, Tarik ulur. Onyx Esports melihat satu orang dari orang kita, tampaknya ini mereka harus lebih menjaga jarak. Karena lihat, cuma klaim dengan Polify yang dari tadi berhasil selamat. Tapi kayak ini, mereka lagi pikir butuh item, butuh waktu. Dia nggak bisa stopin dengan sembarangan, nggak bisa melakukan follow up damage dengan sembarangan, Pak Pulung. Yap, sebenarnya itu kali ini Skylarnya kan kalah jadi tabrak oleh Sam. Tapi ternyata Sans balik dan berusaha untuk bisa menghancurkan satu objektif yang ada di area bottom lane. Hampir hancur dan sekarang sudah hilang, dan juga ada fatali yang katakan beberapa orang. Kagura mudah ternyata apa yang menjadi korban utama di mana Prabowo yang pengalihan seperti itu karena beberapa rekan di sementara itu untuk Ria pergi ke arah berbeda, tapi menjadi kita Albert udah ada lagi konflik yang berbeda. Sementara itu untuk ceweknya mengejar langsung dengan ada satu lagi. Oh my god, KPA masuk ke dalam tubuh dari One One. Triple kill plus shot dan membuat Albert kaya raya. Itu dia, triple kill dan juga shutdown yang on point banget. Bahkan Albert benar-benar datang sebagai eksekutor. Lihat di depan sana Boots juga seolah-olah tidak mau dikasih pulang, dan bahkan hanya dimain-mainin saja, mau benar-benar ditempel atau menunggu Finn seolah-olah mau melakukan all-in kepada Boots. Kalau all-in ke arah Boots itu bakal menjadi kerugian untuk seorang Albert. Tapi kalau mungkin all-in ke arah seorang T-Boy di saat sekarang dan kalau dapatan dia, itu boleh. Karena tim fight di Lord nggak mungkin ada Menjadi cancellation. yes, tapi Clay di depan sana dari level dikeluarkan fatal link. Terus dari yang terdepan Clay down. Girl damage, Shalad is coming. Dan bahkan yang sampai di depan sana belum melakukan satu buat duel. Clay masih coba ditahan, tertarik saatnya. Terlalu besar dan ditarik dan tangan membuat kerugian untuk tim Anarkiosi ketika ada Lord. Kenapa Anarkiosi selalu mendapatkan kerugian ketika Lord muncul, Profesor? Bisa dibilang ini bisa jadi satu sebuah apa ya, miscommunication, atau bahkan tadi nggak ada yang lihat dari keyboardnya karena dia menggunakan konsol juga. Dan ketika konsolnya up, langsung ada fatal, belum ada winter touch. Jadi Clay yang biasanya menghindari dengan pilih fire atau winter touch, jadi kali ini kalau tahu. Oke.
kosong sekali Pak Bulu. Oke, hanya perangko tadi sepertinya. Namun untuk kali ini ada efek salah langsung diberikan begitu dan Kiboy, Pasalik jalan tuh mengantarkan Karina untuk bisa masuk ke dalam Lordnya menjadi milik dari Alakiosi. Oke, Albert lagi dan lagi. Albert berulah dengan retributionnya. Aksi tambahan membuat Albert berhasil mendapatkan satu bobol. Take off the lock by Albert. ini orang benar-benar lagi on fire sepertinya, lagi dalam kondisi yang stabil dan prima. Bahkan bisa aku bilang dia lagi benar-benar big fight. XP-nya di bawah 30%. Ya, fokusnya berbeda, fokusnya ke arah yang lain. Dan bahkan Sans-nya itu dibiarin aja untuk berada di tengah-tengah big fight. Ketika retribution-nya langsung di-pop out begitu aja dan bahkan on point. Ini bisa dibilang jadi satu poin yang dilepaskan oleh Onyx Esports di game yang keempat, karena mereka lagi megang kendali tadi barusan. Ya, beda 3 level loh retribution itu. Level 3 Iya. berbanding level 10. Dan Immortal. Karina Immortal. Dan bakal lihat di sini posisinya 3000 gold berhasil dipegang oleh seorang Alakiosi. Udah dipecahkan oleh Skylander top lane. Dan bottom lane pun Lord di cover dengan cara zoning out. Tapi lihat posisi dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka sudah kehilangan 2 turret secara bersama. 2 turret belum dikeluarkan karena masih ada free. Ditahan begitu saja. Dan bahkan terlihat ada faksi ya di arah bottom lane Sans berhasil menutup dengan tortoise sauce-nya Nolunda. Oke, sementara itu untuk Sans belum mau menabrak langsung. Mereka sepertinya berpusat ke arah yang berbeda. Ada lagi satu orang yang konek karena one more roller berhasil diamankan di mana sekarang. Ada lagi satu wave dragon yang mengataskan. Player Onyx Esports masuk ke dalam jurang ke dalam Bulls yang masuk dari belakang. Tapi ternyata di sana ingin masuk para langsung bisa lama bisa-bisa. Mau pergi ke arah mana Bulls? Bulls yang sedikit tidak bisa-bisa. Tapi ternyata tidak dibiarkan begitu saja. Crystal Tulupus R7 kembali berulah aksi tambahan membuat dia mendapatkan seorang Kiboy. Lihat gerakan tambahan dari R7 duel dragon dengan satu buff flicker is on point. Dan Masalahnya balik lagi sih dengan fungsi yang udah dia miliki. Untuk 2 menit ke depan juga gak bakal masalah kalau seandainya R7 bakal langsung dijamin. Karena mau gak mau dari Onyx Esports ketika mereka mau all in ke arah R7, artinya mereka membuang banyak soul skill. Ada Fataling, ada Yin yang overturn, dan belum tentu cewek atau bahkan Drian seorang itu cukup banget untuk bisa meltdown langsung R7-nya. Karena balik lagi R7 di sini juga covernya banyak. Ada Clay dari jauh dia bisa nembakin langsung dengan yang namanya Downing Light. Apalagi dengan itemnya R7 sendiri, Blade Armor Immortal, Silent Drop bahkan kali ini sudah diamankan. Bahkan menuju kepada Athena Shield sepertinya, sehingga nanti Drian yang gak bakal bisa langsung instant kill kepada combo yang dibuat sama Kiboy. alright, dan bahkan kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang cewek, dia mampu udah bisa bertahan melawan seorang Skylar. Win of Nature. Yes, benar banget. Tapi di balik itu dia tetap respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Albert dan juga Clay. Tapi Albert on the way sih harusnya. Wah, ada Saya Guardian. buah Guardian Helmet, Ya, apalagi saya dengan Guardian. AS Belt yang sudah diamankan. Ditambah dengan Clay masih juga Winter Truncheon. Clay ini lumayan nantang Kiboy ya di tempatnya. Dia selalu menantang setiap apapun. Pakai apapun, bahkan dia able Dia pada Purify doang untuk saat ini dan belum punya Winter Truncheon. Padahal ketika kita ngomongin soal Hydro Defender, mau gak mau untuk menghindari Fataling, dia butuh banget yang namanya Winter Truncheon di momen itu yang krusial. Tapi memang kebetulan belum menit 15. Apakah nantinya menuju menit 15 akan dia makan semakin mungkin, tapi Lordnya bakal ditahan. nih lihat kelakuan dari Alasion. Tidak ada sekali info di depan sana. Ada Kiboy, belum ada dua dragon. Ditahan gitu saja sampai pada satu buah dia keluar dari offline. Atlasnya tergigit. Dan berikan kepada satu buah dari KBKBH. Mungkin melawan damage. Dia bisa diberhentikan. Tapi kalau dipaksa, Legend. Tapi sudah akan menjadi orang selanjutnya yang hilang. Dua hilang. Killing spree didapatkan. Dan harusnya lot ini untuk tim Alasion 50. Ya, 4 melawan 3 untuk kali ini. Akankah mereka mau maju ke bagian depan karena Sans-nya tertinggal level? Poin retribution-nya pasti berada di bawah Albert untuk mengadakan kontes. Di atas kertas Albert untuk mengadakan kontes. Di atas kertas Albert udah pasti akan bisa jauh lebih unggul. Over commit, kamu terlalu komitmen. Overtime, waktu yang diberikan sama Onyx Esports di dalam boost tadi terlalu lama. Ya, ketika Atlas sudah ketahuan, harusnya udah mulai repositioning. Tapi Kiboy di sana bermaksud untuk melakukan sebuah inisiasi agar nanti maksain karena Clay-nya. Namun ternyata Clay itu hanya umpan dan terbukti ketika tadi Purify-nya udah di-trigger, lihat boots-nya juga langsung jump in ke arah belakang, sprint-nya sudah digunakan, ketika udah gak ada sprint, akhirnya boots yang selama 14 menit pertandingan tidak bisa ditumbangkan termakan Reinhardt. Melodi dari Skylar lagi dan lagi menjadi pemicu untuk ini dan Clay yang menjadi poros utama atau target operasi utama
dari Onyx Esports. Jadi bilang permainannya benar-benar jadi simphony of skill-nya berjalan dengan baik. Player scope, Balivin by Mandiri, Skylar, Albert dan R7 bisa bilang ini unggul banget dan segi goldnya. Oke, Main jauh tapi fit masih belum berulang. jangan bergerak, tapi kali ini lihat Tali Light kali ini hari dikeluarkan. Dimain karena patah waktu berbiasa. Lihat Finn, dia di seperti dia patah. Berada berkuat seorang keyboard sound. Tepakan Roman dan Silva Raki Hoshi. Mereka coba untuk menutup pergerakan yang sangat bosir top lane. Albert, tepakan Selan. Satu dia, Albert mantap. Tidus Flower, save the day. Wah, untungnya di Dota Flower masih dimiliki oleh One lewat Iron Rook yang masih bisa digagalkan. Tapi Araki Hoshi berusaha untuk bisa masuk ke dalam area makanan dan juga menghancurkan ke arah base utama yang dimiliki oleh Onyx Esports karena mereka sudah mulai berkumpul dan tidak ada untuk berani tumbang. Kagura berhasil untuk didapatkan. Akan tahu yang dia kena dikeluarkan dari atas tidak ada mudah menjelang lalu di bagian belakang dan selalu player untuk dimati begitu aja bahkan untuk kali dua ruasnya. Menghindari yang begitu cepatnya. Ada Tony Raja yang dia kena turun dan sekarang Pesta hancur menjadi milik Araki Hoshi. 1 poin kemenangan lagi dan mereka lah yang akan menjadi juaranya. Tapi ingat, Araki Hoshi pernah berada di posisi ini. Setuju. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang harus